Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik dan kita masih berbincang pemirsa bersama anggota Komisioner KPU Jawa Barat, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Bapak Abdullah Sapii, SSIME. Pak Abdullah, ini yang mungkin bisa menarik nih untuk masyarakat untuk mendaftar sebagai kelompok peserta pemungutan suara ataupun juga KPPS terkait honor. Apakah ada penambahan dari tahun 2019 dan nominalnya seperti apa nih Pak? Ya kita alhamdulillah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang sudah disampaikan bahwa dulu honor itu 550.000 untuk ketuanya. Sekarang kita naik menjadi 1,2 juta. Artinya jumlah yang saya kira signifikan naiknya untuk petugas ketua KPPS kita juga anggotanya sekarang 1,1 juta. Untuk Linmasnya pun itu kita naik menjadi 700.000. Tadinya sekitar 500.000. Artinya jumlah itu kemudian kenapa kita dorong dari pimpinan kami KPU Republik Indonesia mendorong supaya itu adanya kenaikan karena kita tentu melihat beban kerjanya memang tidak sebentar. Bukan sekedar hari H penyelenggaraan pemungutan suara, tapi mereka bekerja mempersiapkan, menyelenggarakan, kemudian sampai paskanya. Makanya sekarang kita ada masa kerjanya mulai dilantik 25 Januari mendatang, kemudian sampai tanggal 25 Februari. Jadi durasi kerja itu kemudian membuat kita mengambil pimpinan kami mengambil upaya supaya itu ditingkatkan. Tentunya ya, tentu 2019 dengan 2024 kan tentu berbeda ya indeks inflasi dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kita ingin bahwa penyelenggara pemilu di tingkat KPPS itu benar-benar fokus menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya, tentu tanpa beban yang terlalu tinggi. Kemudian kita juga ada insentif yang saya kira lebih baik daripada tahun 2019 dulu ya. Nah itu yang kita harapkan. Baik, jadi ada perbedaan ataupun tadi penambahan di angka 1,2 juta ini untuk ketua KPPS, lalu 1 juta 1,1 juta ini untuk anggota dan 700.000 untuk Linmas. Dipotong pajak Pak? Ini pajak sih urusan pemerintah, nanti kita silakan di sana nanti. Nanti untuk pemotongan atau tidak dikembalikan lagi ke pemerintah seperti itu ya untuk honornya. Tapi kalau melihat nih Pak, kendala apa yang juga ada di lapangan soal kesiapan SDM ini yang juga diantisipasi dari saat ini Pak oleh rekan-rekan di KPU Jawa Barat? Kendala apa? Kendala apa yang mungkin bisa saja terjadi, baik itu tadi kan soal kesehatan, bagaimana juga nanti soal pembinaan sendiri, apakah akan ada BIMTEK sebelumnya atau seperti apa nih Pak? Ya salah satu kendala mungkin yang terdekat sekarang itu memang kita cuaca ya. Cuaca mungkin ya kita sudah berdiskusi dengan BMKG, memang cuaca nanti sekitar bulan Februari itu lumayan tinggi curah hujannya. Tentu itu kita antisipasi, teman-teman yang nanti akan menjadi petugas KPPS tentu harus mencari tempat yang terlindung dari kemungkinan banjir, karena kita tentu logistik yang kita miliki itu logistik kertas suara kan kertas namanya kan, tentu rentan dengan air, walaupun kita sudah antisipasi sejak dini mulai dari prosesnya. Nah itu tentu kita berharap teman-teman KPPS nanti memilih tempat pemungutan suara yang tidak rawan banjir tentunya pertama. Kemudian yang kedua ya tentu dalam konteks kendala-kendala lainnya, kita memang SDM kita mungkin masih perlu kita tingkatkan, tapi saya kira kita optimis bahwa terpenting dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah person itu berintegritas tentunya. Nah kita berharap nanti lahir figur-figur yang kemudian akan menjaga proses pemilu ini sebaik-baiknya dari mulai tahapannya, prosesnya, sehingga pelaksanaannya serta paskanya. Nah itu yang kita harapkan tentunya ya. Jadi kendala lainnya mungkin ya saya kira selain aspek-aspek tadi mungkin ya penguasaan teknologi informasi memang belum merata. Rekan-rekan KPPS mungkin sebagian masih masih berpola manual seperti dulu ya. Mungkin kan kita sekarang shifting ke arah teknologi informasi. Mudah-mudahan ya saya kira itu bisa kita atasi lah dengan BIMTEK. Nah kita tanggal
beberapa hari mendatang kita akan menyelenggarakan BIMTEK nanti di Trans Hotel ya, itu kita sekitar mengumpulkan sehari 1.100 orang untuk penyelenggaraan BIMTEK ke PPK di tingkat kecamatan ya, yang kita akan kumpulkan di Trans Hotel kalau nggak salah. Nah itu kita selama 3 hari kita akan lakukan BIMTEK. Nah di situ kita akan lakukan BIMTEK tentang teknis penyelenggaraan nanti pemilu. Nah, teknisnya kemudian misalnya pemungutan suara dan aspek-aspek teknis lainnya. Kemarin kita di Cirebon, kita kumpulkan juga sekretariat, kemudian tenaga pendukung kita kumpulkan juga dengan jumlah yang sama di Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan mengenai pemahaman tentang logistik. Jadi aspek-aspek itu saya kira kita menyeluruh karena penting untuk kita pahami bersama. Dan kita secara terus-menerus juga kita lakukan rapat koordinasi baik melalui langsung maupun dengan Zoom, kita selalu lakukan pun dengan metode-metode yang lain. Dengan KPPS nanti kita akan lakukan, kita sudah sepakati nanti mungkin kita akan buatkan visualisasi penyelenggaraan pemungutan suara nanti di tingkat KPPS. Jadi bentuknya nanti video yang mungkin bisa ditayangkan, nanti bisa diulang oleh rekan-rekan yang KPPS nantinya. Nah kita ada beberapa. Saya kira kita juga memanfaatkan teknologi informasi, teknologi media sosial, teknologi televisi dan seterusnya untuk bisa mensosialisasikan pemahaman-pemahaman. Jadi pemilu memang mungkin terlihat simpel, data mencoblos kemudian selesai, tapi kita juga ingin pemilu ini tentu semakin baik secara pelaksanaan, kemudian secara lebih terlihat tentu efektif, efisien, kemudian transparansi juga kita jaga. Oke, baik. Ini kalau tadi melihat nih Pak terakhir singkat saja, apakah ada dari nanti perekrutan KPPS yang sudah sempat juga menjadi KPPS di tahun 2019 juga boleh ikut kembali? Kita nggak ada batasan untuk KPPS, silakan untuk terlibat kembali asal persyaratannya masih terpenuhi tentunya kan. Kita tadi 17 sampai 55 tahun diutamakan. Nah itu kalau masih rentang itu ya kita juga sebetulnya tidak menutup kemungkinan yang dilewat dari 55 tahun juga, asal memang dia memenuhi persyaratan lainnya. Dan kemudian aspeknya tadi kan kalau bahasa di pedoman teknis kita diutamakan di usia rentang 17 sampai 55 tahun. Jadi saya kira saya sih optimis di satu TPS itu kan sekitar 300 ya. 300 pemilih, tentu dari 300 itu kalau kita asumsikan 300 ya tentu adalah 7 yang kemudian bisa kita libatkan menjadi petugas di situ. Baik. Terakhir apa yang disampaikan kepada pemirsa Pak soal perekrutan KPPS yang menjadi fokus utama KPU Jabar saat ini? Silakan. Ya, saya kira yang terpenting adalah bahwa kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terlibat secara aktif menjadi penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah nanti di KPPS. Tentunya ini adalah bagian dari kontribusi kita pada proses pemilu ini. Kalau kita ingin berkomitmen pemilu ini lebih baik ke depan, marilah kita berkontribusi bersama-sama menjaga pemilu ini sebaik-baiknya dan melaksanakan pemilu ini sebaik-baiknya. Tentu ini saat yang baik untuk Bapak Ibu sekalian terlibat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Saya kira kesempatan ini kita buka buat siapapun. Karena apa? Karena prosesnya dilakukan secara mandiri. Secara mandiri kita silakan Bapak Ibu sekalian datang ke petugas-petugas kami di PPS yang berlokasi biasanya di desa atau kelurahan masing-masing. Silakan datang di sana, tapi Bapak Ibu sebelum mendaftar pahami Bapak Ibu sekalian terdaftar di TPS mana ketika didaftarkan dulu oleh petugas kami. Nah, itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di teknologi informasi atau paling gampang dilihat di dinding kita. Biasanya itu ada kertas yang menunjukkan kita hasil dicoklit dulu
di TPS mana. Oke. Gitu. Baik, anggota Komisi KPU Jawa Barat, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan, Bapak Abdullah Sapei SSIME. Terima kasih, hatur Terima nuhun kasih, Pak atas sama-sama. waktunya. Sehat terus. Sama-sama. Nanti mungkin lain kali kita kembali berbincang. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dalam program Gaspol Menggagas Politik untuk edisi kali ini. Jangan lupa pastikan Anda menggunakan hak pilih Anda di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan jadikan Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi. Anda pun bisa menyimak kembali seluruh perbincangan kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.